Ia menyadari betul bahwa berurusan dengan seorang gangster bisa membawa malapetaka untuk dirinya. What's up dude-dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kasus yang sempat menggemparkan di Hong Kong pada tahun 1999, di mana kasus ini dinamai atau dijuluki sebagai kasus Hello Kitty Murder. So dude, let's explore this case. Jadi, awal kasus ini terungkap dan tersebar ke halayak ramai warga Hong Kong adalah ketika ada seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Ah Fong. Ia mendatangi pihak kepolisian dan menyatakan bahwa dirinya terlibat atas sebuah kasus penyiksaan dan juga pembunuhan. Ia menceritakan bahwa dirinya dan pacarnya yang bernama Chan Man Lok telah melakukan sebuah kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Fan Man Ye. Usut punya usut, ternyata Ah Fong menceritakan atau melaporkan kasusnya sendiri dikarenakan ia merasa ia selalu dihantui oleh arwah si korban. Lalu bagaimana sih kronologinya sampai si Ah Fong dan pacarnya tersebut melakukan tindakan penyiksaan dan juga pembunuhan kepada seorang perempuan bernama Fan Man Ye? Awal cerita bermula pada tahun 1997. Seorang perempuan bernama Fan Man Ye berusia 23 tahun yang merupakan seorang hostess di sebuah klub malam atau diibaratkan sebagai dalam tanda kutip kupu-kupu malam di sebuah klub, bertemu dan berkenalan dengan seorang customer di klub tersebut yang bernama Chan Man Lok. Chan Man Lok sendiri merupakan seorang gangster yang cukup terkenal di Hong Kong pada saat itu. Ia juga dikenal sebagai seorang bandar narkoba. Usut punya usut, ternyata si Fan Man Ye sendiri adalah seorang pecandu narkoba. Jadi ia merasa senang dan gembiralah bisa berkenalan dan bertemu dengan seorang bandar narkoba. Dikarenakan hal itulah akhirnya mereka berdua menjalin sebuah pertemanan yang sangat baik. Sebuah pertemanan di mana mereka merasa bahwa mereka saling menguntungkan satu sama lain. Jadi si Fan Man Ye sebagai customer si Chan Man Lok dan Chan Man Lok pun jadi customer si Fan Man Ye. Jadi saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Akan tetapi pada tahun 1999 pertemanan tersebut mulai goyah dan mengalami sebuah masalah. Masalah tersebut bermula ketika si Fan Man Ye nekat mencuri dompet milik si Fan Man Lok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar 4.000 dolar Hong Kong atau jika dirupiahkan sekarang sebesar 6,5 juta rupiah. Sadar dompetnya hilang setelah menemui Fan Man Ye, Chan Man Lok pun langsung mengutus kedua anak buahnya untuk mencari dan membawa si Fan Man Ye ke hadapannya. Sebenarnya ketika itu si Fan Man Ye sudah merasa menyesal telah mencuri dompet milik si Chan Man Lok. Ia menyadari betul bahwa berurusan dengan seorang gangster bisa membawa malapetaka untuk dirinya. Ketika itu dia berniat mengembalikan dompet beserta isi-isinya tersebut secara utuh kepada si Chan Man Lok dan akan menambahkan uang yang tadinya 4.000 dolar Hong Kong menjadi 10.000 dolar Hong Kong sebagai permintaan maaf. Akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh si Chan Man Lok untuk melakukan tindakan pemerasan kepada si Fan Man Ye. Ia meminta uang tambahan sebesar 20.000 dolar Hong Kong kepada si Fan Man Ye. Mendengar permintaan si Chan Man Lok tersebut, si Fan Man Ye merasa tidak sanggup untuk membayar sebesar 20.000 dolar Hong Kong. Nah, mendengar permintaan si Fan Man Ye yang tidak sanggup membayar sekitar 20.000 dolar Hong Kong,
si Chan Manlok pun merasa marah dan langsung menyuruh kedua anak buahnya untuk menyekap si Pan Man-ye dan melakukan tindakan penyiksaan terhadap si Pan Man-ye tersebut. Mereka menyekap dan menyiksa si Fan Man-ye di sebuah apartemen Grandville nomor 31 Tsim Sha Tsui. Setelah puas menyiksa si Fan Man-ye, Chan Manlok pun berpikiran untuk menjadikan si Fan Man-ye sebagai pelacur pribadinya dan juga akan menjajakan tubuh si Fan Man-ye tersebut kepada kenalan-kenalan si Chan Manlok untuk menghasilkan uang. Akan tetapi, karena tubuh si Fan Man-ye sudah dipenuhi dengan luka lebam akibat siksaan dari si Chan Manlok dan kedua anak buahnya, si Fan Man-ye tidak laku dijual atau disewakan kepada rekan-rekannya. Dan hal itu membuat si Chan Manlok dan kedua anak buahnya tersebut semakin berang dan juga menjadi tak terkendali untuk melakukan tindakan penyiksaan terhadap si Fan Man-ye. Fan Man-ye sendiri disekap dan disiksa selama sebulan penuh di apartemen tersebut dengan berbagai macam siksaan yang sangat mengerikan, mulai dari ditendang kepalanya, dibakar kulitnya, diperkosa secara bergiliran, dicekoki obat-obatan, dan juga dipaksa memakan kotorannya sendiri. Lalu bagaimana sih si Ah Pong yang melaporkan kasusnya tersebut bisa berperan dalam tindakan penyiksaan dan pembunuhan atas si Fan Man-ye? Usut punya usut, ternyata si Ah Pong yang juga merupakan pacar dari si Chan Manlok mengetahui bahwa pacarnya yaitu si Chan Manlok melakukan tindakan penyekapan dan juga penyiksaan terhadap seorang perempuan yang tak lain adalah si Fan Man-ye. Namun, bukannya melaporkan kejadian tersebut, si Ah Pong malah menyembunyikan kasus tersebut dan sesekali membantu si Chan Manlok untuk melakukan tindakan penyiksaan terhadap si Fan Man-ye. Hingga setelah sebulan penuh si Fan Man-ye mendapat berbagai siksaan, pada suatu hari atau suatu pagi ketika si Chan Manlok dan rekan-rekannya mengecek keadaan si Fan Man-ye, ternyata si Fan Man-ye ditemukan sudah meninggal dunia. Seperti dari keterangan atau pernyataan si Ah Pong kepada pihak kepolisian, untuk menutupi kasusnya atau tindakannya tersebut dan agar tidak tercium oleh media atau publik dan juga pihak kepolisian, mereka, si Chan Manlok dan rekan-rekannya tersebut memutilasi tubuh si Fan Man-ye lalu merebus potongan tubuhnya agar tidak menyebabkan bau yang menyengat. Lalu kemudian mereka memasukkan potongan-potongan tubuhnya si Fan Man-ye ke dalam sebuah boneka Hello Kitty yang berukuran cukup besar. Nah, dikarenakan hal itulah, pada saat itu warga di Hong Kong menyebut kasus ini sebagai kasus Hello Kitty Murder. Nah dude, yang menjadi bahan perbincangan pada saat itu bagi kalangan masyarakat Hong Kong adalah mereka tidak setuju dengan pihak pengadilan yang menjatuhi hukuman bagi si Chan Manlok dan rekan-rekannya 20 tahun penjara. Mereka menyarankan si Chan Manlok dan rekan-rekannya dihukum minimal seumur hidup karena telah melakukan tindakan yang sangat keji. Pihak pengadilan pada saat itu hanya menuntut Chan Manlok dan rekan-rekannya atas pasal penyiksaan yang menyebabkan kematian. Sementara warga Hong Kong menyarankan bahwa si Chan Manlok dan rekan-rekannya tersebut harus dikenakan pasal yang berlapis, yaitu tindakan penculikan, penyekapan, pemerkosaan, penyiksaan, dan juga pembunuhan. Jadi setidaknya menurut warga Hong Kong pada saat itu harusnya si Chan Manlok dan rekan-rekannya tersebut minimal mendapatkan hukuman seumur hidup. So dude, bagaimana menurut opini kalian atas kasus tersebut? Benarkah atau tepatkah hukuman bagi si Chan Manlok dan rekan-rekannya yang dijatuhi hukuman 20 tahun? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Begitulah dude, kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya. Dude.